Manajer yang memang terkenal yaitu Sir Alex Ferguson dari klub Manchester United, dan kemudian ada Harry Redknapp dari klub Tottenham Hotspur. Di sini mereka menolak untuk melakukan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam olahraga. Bertemu lagi dalam channel kuliah YouTube Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Eko Bagus Fahrizky SPD MPD dalam mata kuliah jurnalistik olahraga. Dalam materi kali ini yang berhubungan dengan jurnalistik olahraga, saya akan membahas beberapa materi yang khususnya berhubungan dengan sejarah liputan olahraga. Ada beberapa materi, di sini ada 7 item yang akan nanti saya jelaskan. Yang pertama ada sejarah liputan olahraga, kemudian olahraga dan televisi, hubungan olahraga dan televisi, akses wartawan olahraga, jurnalistik olahraga Indonesia, kemudian dan tugas jurnalistik olahraga. Nah, materi yang pertama adalah sejarah liputan olahraga. Dalam sejarah liputan olahraga diawali dan berkembang dari media cetak, khususnya media koran. Dari perkembangan media cetak tersebut baru nanti akan beralih ke media elektronik dan media sosial lainnya. Dari negara Inggris dan Amerika, media cetak itu bermula. Terdapat 2 media khususnya yang ada di negara Amerika Serikat yang memang memprakarsai dan mengawali terbitnya dari media cetak tersebut. Ada The American Tough Register yang terbit pada tahun 1892, dan kemudian ada Spirit of the Times pada tahun 1894. Nah, untuk koran olahraga sendiri, khususnya untuk rubrikasi pada dunia olahraga yang modern, dikembangkan oleh William Randolph Hearst yang diterbitkan pada tahun 1896 di koran New York Journal. Nah, sejak saat itu perkembangan jurnalistik olahraga khususnya di media cetak berkembang pesat di negara Amerika Serikat. Nah, dari media cetak kemudian kita beralih ke media elektronik khususnya di olahraga. Untuk perkembangan teknologi berdampak besar pada media cetak maupun media elektronik. Di Connecticut di negara Amerika Serikat misalnya, di sana muncul radio yang memberitakan tentang informasi tentang dunia olahraga 24 jam sehari secara nonstop. Kemudian Lloyd and Associated mengklaim bahwa jaringan televisi membuat program pada dunia olahraga tak kurang lebih dari 1.200 sampai 1.500 per tahun dengan rata-rata 25 jam per minggunya. Sedangkan di radio di seluruh negara Amerika Utara khususnya yang menyiarkan program olahraga dan pendidikan jasmani total mencapai 4.000 jam per tahunnya, sehingga pengaruh media elektronik ini akan berdampak langsung kepada minat masyarakat khususnya untuk menikmati sajian olahraga dari berbagai belahan negara lainnya, bukan hanya dari negara Amerika Serikat saja, tapi juga dari berbagai negara di seluruh dunia. Selanjutnya untuk materi yang kedua di sini ada olahraga dan televisi. Setelah tadi kita membahas tentang olahraga dengan media cetak, nah untuk selanjutnya adalah dengan televisi. Untuk dunia olahraga dan televisi adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejarah dari olahraga dan televisi khususnya di industri olahraga dan khususnya di negara Amerika Serikat itu ikut ditentukan oleh peranan dan tayangan langsung dari dunia televisi khususnya pada tahun 1930 sampai 1950-an. Dan event olahraga pertama kali yang ditayangkan langsung oleh stasiun televisi adalah event bisbol yang diselenggarakan di universitas, ini pertandingan antara Columbia dan Princeton pada tahun 1933.
Dan pada saat itu untuk televisi khususnya di lapangan hanya ada satu kamera yang digunakan oleh televisi tersebut, sehingga dapat dibayangkan betapa sulitnya untuk mengcover seluruh area yang memang notabene-nya olahraga bisbol itu lapangannya luas, kemudian memang dengan olahraga yang cepat, sehingga memiliki beberapa kekurangan khususnya untuk merekam atau mendapatkan gambaran dari satu base ke base lainnya. Nah, itulah contoh event olahraga pertama kali yang memang diliput dan ditayangkan dalam dunia televisi khususnya di negara Amerika Serikat. Kemudian olahraga dan televisi untuk contoh lainnya adalah hak eksklusif dari program televisi. Dalam Olimpiade yang pertama kali ditayangkan kemudian dijual hak siarnya, yaitu Olimpiade pada tahun 1960 yang disiarkan langsung oleh Columbia Broadcasting System atau CBS dengan nilai kontrak ya ini 660.000 US dollar, atau kalau di Indonesiakan atau dirupiahkan sekitar 94 miliar rupiah. Dan kemudian pada tahun 1972 American Broadcasting Company atau ABC membayar hak eksklusif untuk program Olimpiade atau kejuaraan Olimpiade senilai 13,5 juta US dollar, atau kalau memang dirupiahkan sekitar 19 miliar rupiah. Nah, kemudian hak siar Olimpiade pada tahun 1980 dijual senilai 80 juta US dollar ke National Broadcasting Company atau NBC. Dan kemudian 4 tahun selanjutnya hak siar kejuaraan Olimpiade digelar di Amerika Serikat, khusus yaitu di negara bagian Los Angeles pada tahun 1984. ABC atau American Broadcasting Company merogoh kocek sekitar 225 juta US dollar untuk membeli hak siar eksklusif pada kejuaraan Olimpiade tersebut. Nah, untuk cabang olahraga lainnya, misal di sini saya tampilkan untuk Piala Dunia Sepak Bola dan yang masih berhubungan dengan olahraga dan televisi. Dalam fenomena serupa bisa disimak juga pada pergelaran Piala Dunia Sepak Bola atau FIFA World Cup, di mana televisi atau pihak-pihak televisi atau penyiaran berlomba-lomba untuk membeli hak siar khususnya secara eksklusif. Misal contoh pada tahun 1974 hak siar eksklusif untuk FIFA World Cup itu dijual senilai 7 juta US dollar. Kemudian 8 tahun berselang pada FIFA World Cup tahun 1982 hak siar televisi dijual senilai 35 juta US dollar, dan pada Piala Dunia tahun 1990 yang diadakan di negara Italia, hak siar televisi mencapai 63,8 juta US dollar, dan yang terakhir pada tahun 2002 dan 2006 hak siar televisi mencapai 1.640 miliar, atau jika dirupiahkan mencapai 15,3 triliun rupiah. Di sini mengindikasikan bahwa setiap tahunnya bahwa banyak kontrak-kontrak yang memang dibeli khususnya untuk televisi, karena program olahraga memang bagus dan kemudian memang menjual untuk dibeli hak siarnya. Dan karena program olahraga tersebut menjual, makanya banyak berbagai pihak berlomba-lomba untuk memenangkan kontrak dengan acara tersebut. Jadi bisa saya simpulkan untuk hubungan olahraga dengan televisi atau televisi dengan olahraga, yang pertama adalah satu-satunya program televisi adalah yang sukses menghibur audiens dalam jumlah besar pada akhir pekan khususnya untuk program olahraga. Selain itu, olahraga juga dipandang sukses melakukan cross promotion, sehingga mereka sukses memenangi pertarungan melawan media cetak maupun media radio dalam melaporkan suatu event pertandingan baik secara langsung atau tidak langsung, dan kemudian mampu memberikan citra audio visual baik secara pendengaran maupun gambaran, khususnya untuk peliputan
event olahraga tersebut. Mengutip dari Stanley J. Baran, Sport and Television atau channelnya WWW Museum TV, khususnya untuk pekerjaan di bidang informasi olahraga, memerlukan pengetahuan mendalam di bidang olahraga, yaitu keingintahuan yang besar terhadap aktivitas olahraga maupun pendidikan jasmani. Kemudian memerlukan kemampuan cemerlang dalam berorganisasi untuk menumpahkan segala idenya, serta memiliki kemampuan menuliskan segala ide secara tertulis maupun secara penyampaiannya secara lisan. Nah, khusus untuk di jurnalistik olahraga, kita harus memerlukan penguasaan, yaitu tentang teknik-teknik komunikasi yang sangat diperlukan agar suatu olahraga itu bisa eksis di bidangnya masing-masing. Nah, untuk itu peran media massa sangat diperlukan dalam industri olahraga. Nah, bukan hanya untuk penyiaran saja, tapi profesi yang ditawarkan untuk media massa, khususnya untuk yang program televisi, itu sangat diperlukan. Seperti contohnya, untuk peran seorang jurnalistik olahraga diperlukan latar belakang pendidikan tinggi dan dengan pemahaman yang paripurna atau banyak dan menyeluruh mengenai pendidikan jasmani dan olahraga ini agar bisa berkarir di bidang jurnalistik olahraga. Dan berbicara mengenai jurnalistik olahraga, tentunya tak terlepas dari kegiatan tulis menulis, baik itu untuk berita maupun penyiaran, khususnya di dunia olahraga. Dan untuk penyiaran tersebut bisa tertulis dalam surat kabar maupun laporan atau liputan seputar olahraga. Kajian dalam dunia olahraga merupakan bahan kajian yang memiliki banyak celah, khususnya untuk para jurnalistik, sehingga di dunia dibentuklah International Sport Press Association atau Asosiasi Pers Olahraga Internasional yang disingkat AIPS. Nah, untuk itu asosiasi ini dibentuk pada tahun 1924 ketika aplikasi lomba olimpiade di Paris. Asosiasi ini dicetuskan di markas Asosiasi Olahraga Prancis Auré Rachel, yaitu kepala jurnalisme olahraga Paris dan seorang wartawan Belgia yang bernama Victor Boin. Nah, tujuan untuk dibentuknya AIPS untuk meningkatkan kolaborasi antar anggotanya dalam hal jurnalisme olahraga dan kepentingan profesional lainnya, yaitu untuk memperkuat persahabatan, solidaritas, dan kecenderungan minat antara wartawan olahraga di seluruh belahan dunia, serta memastikan kondisi kerja yang paling baik bagi para anggotanya dan seluruh wartawan yang ada di belahan dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 kilometer squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System.
Faculty of Economics and Business with 2 study programs, Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs, English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.